Cuaca hari ini bagus ya. Semoga dapat ikan besar. Biar bisa kuolah. Hayat ini memang begitu. Sederhana, tapi penuh. Besar sekali. Sayang, sulit dapat ikan sebesar ini. Ternyata pancingnya patah. Darah terdeteksi. Sistem terikat. Selamat, Tuan. Selamat datang di permainan pemancing. Sistem pemancingan aktif. Sistem? Apa aku sudah menghalusinasi? Tuan bisa memancing untuk dapat poin. Poin bisa ditukar di toko sistem dengan item. Poin awal 100. Silakan cek. Sistem ini beneran ada. Di toko sistem ini ada apa aja ya? Halo sayang, ada apa? Halo sayang, kamu di mana? Cepat pulang ya. Hari ini Nadia ultah. Kita makan bareng keluarga untuk merayakan. Aduh, aku lupa. Aku langsung pulang ya. Ultah putriku yang terpenting. Aku pulang dulu saja. Suami, sudah pulang. Ayo makan. Aku tutup pintu. Rizky, kok kalian kesini? Mama. Andy, dasar tak berguna. Pemancingan lagi ya. Dasar tidak bisa berubah. Bu, maksud ibu apa? Maksudnya apa? Nggak ngerti. Orang sepertimu yang nggak mau maju, yang seharian cuma tahu hidup asal-asalan, pecundang. Memangnya kamu pantas buat kakakku? Cuma ikan jelek hasil pancinganmu ini bisa jadi makanan ya? Bu, Rizky, kenapa datang nggak bilang dulu? Putri, kamu tiap hari di dapur mau jadi ibu rumah tangga seumur hidup. Hari ini, jelaskan padaku. Waktu suamimu menikahimu, dia janji untuk adikmu memberi mahar 300 juta. Makanya ibu setuju. Sudah bertahun-tahun, cucuku sudah sekolah dasar. 30 juta pun belum ibu terima. Uang itu untuk beli rumah untuk adikmu. Hari ini, jelaskan padaku, kapan tepatnya uang 300 juta itu akan lunas? Bu, waktu Andi menikahiku, sudah banyak menghabiskan uang. Orang tuanya juga pinjam uang. Maharnya... Putri, kamu... Nadia, masuk dulu ya. Ya, pasti akan kubayar. Bayar pakai apa? Cucuku sudah 9 tahun. Masih mau tipu ibu berapa tahun lagi? Selain pancingan, apa lagi yang bisa kamu? Aku cuma mau istirahat memancing di akhir pekan. Aku mau istirahat. Aku nggak bilang nggak mau bayar kok. Bayar. Sekarang nggak ada. Halo gitu, diam. Sudah kerja bertahun-tahun, rumah layak pun gak mampu beli. Akibatnya, Putri dan cucuku ikut kamu terpaksa ngekos di sini. Masih punya muka. Cing ikan, apalagi yang bisa kamu lakukan? Aku sungguh menyesal sudah menikahkan putriku denganmu. Bu, Dasar orang sepertimu. Mendingan keluar jadi kurir atau antar paket. Bisa dapat lebih banyak. Rizky, Bu, uang sekarang susah didapat. Aku sudah berusaha keras cari uang. Andy selalu kerja lembur. Belum pernah mengeluh. Maharnya yang dia janjikan juga selalu dia ingat. Diam kamu. Baru berapa tahun sudah memihak orang luar. Percuma ibu besarkan kamu. Papa, Mama, Nenek, jangan ribut lagi. Nadia, kok Papa temani kamu tidur dulu ya. Soal ini Papa yang urus ya. Aduh, Ma. Rizky, jangan bicara lagi. Andi itu suamiku. Waktu menikah, dia janji soal mahar. Aku juga akan membantunya. Putri, kamu sudah dibutakan. Apa bagusnya dana si pecundang ini? 300 juta. Utang 89 tahun. Masa kamu mau ibu melihatmu dan Nadia menderita seumur hidup? Dan lihat, adikmu nggak bisa nikah. Ma, bukan itu maksudku. Iya, Kak. Ibu juga mengerti sulitnya kalian. Tahu, selama ini kalian nggak bisa bayar mahar. Jadi kami sudah carikan kamu juru baru. Dia nggak keberatan kamu sudah punya anak. Juga kaya.
Memangnya yang mana nggak lebih baik dari suamimu si pemancing pecundang itu? Aku nggak butuh uang. Kita bisa bayar pelan-pelan. Tapi kalau keluarga ini hancur, nggak bisa kembali. Aku dan Andi saling mencintai. Kalian pulang saja. Ibu ini demi kebaikanmu. Anak besar memang tak bisa dipegang. Aku nggak mau dengar. Kamu! Kesabaran ibu ada batasnya. Sialan, kesabaranku ada batasnya. Ayo! Pemancing pecundang! Putri, percaya sama aku. Aku pasti berusaha. Utang mahar kita dulu. Agar kamu dan Nadia bisa hidup lebih baik. Suami, aku percaya kamu. Rizky, kamu mau apa? Ini rumahku. Rumahmu apanya? Cuma sewa rumah renta. Ngira ini rumahmu. Paksan Toso! Dengar ya, kalau aku sopan, aku panggil kamu kakak. Kalau aku nggak sopan, kamu cuma pemancing pecundang. Utang mahar sudah 7-8 tahun. Masih belum... Ini surat cerai kamu dan kakakku. Tanda tangan sekarang, lebih baik. Nggak mau. Aku suruh teman-temanku di belakang membantu. Nanti kamu mau keluar tegak atau pilih sendiri. Tenggak ya. Aku tak pernah menyangkal utang ini. Aku juga tak akan lari. Aku dan kakakmu suami isteri. Aku tak mungkin. Jangan teriak-teriak. Sudah berapa kali kamu bilang itu? Kupingku dan ibu sudah bau dengarnya. Terus teriak, aku dan teman-temanku akan turun tangan. Kakakmu istriku. Selamanya. Aku tak mungkin cerai darinya. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Dasar pecundang. Tanya. Kalian mau apa? Mau apa? Kamu pikir kamu siapa? Tanda tangan atau tidak? Aku mati pun takkan tanda tangan. Hoi! Gak mau ya? Kalau gak mau, hari ini ku kacang tangan. Kita lihat nanti gimana kamu mancing. Tahan dia. Hentikan! Berani sentuh suamiku, akan kuhabisi kalian. Lepaskan aku! Lepaskan dia! Lepaskan dia! Mau apa kalian? Lepaskan dia! Gimana ini? Mereka lebih banyak. Jangan gegabah. Kak, orang begini kenapa kamu belain dia? Rizky, dasar brengsek! Tuan, pakai 1 koin untuk menukar sementara keahlian bela diri. Sisa poin 100. Tukar. Benar. Kekuatanku benar-benar berubah. Cari mati. Jurus apa ini? Pemancing senior tiap hari pegang pancing, wajar kalau bisa bela diri kan? Kamu mau apa? Hei, mau apa? Aku anggap kamu keluarga kakakmu. Jadi, aku selalu sabar. Tapi itu bukan berarti aku gampang diinjak-injak. Eni, dasar binatang! Kamu apain anakku? Kalian yang memaksaku! Aku mertuamu! Jangan pukul aku! Apa kamu anggap aku menantu? Apa kamu anggap dia anakmu? Selalu mau pisahkan kami. Siapapun datang hari ini juga takkan bisa. Bu, dulu Andi tak punya uang. Dia berusaha mengumpulkan mahar. Sisanya akan dilunasi nanti. Ibu juga setuju dulu. Tapi sekarang, ibu malah mau menikahkanku dengan orang lain. Demi uang. Dengar ya, aku takkan pernah menyerah. Putri, ibu ini demi kebaikanmu. Demi kebaikanku? Ibu sekarang cuma lihat uang. Dengar ya, aku nikah sama ayam, ikut ayam. Nikah sama anjing, ikut anjing. Walau hidup susah seumur hidupku, aku tetap akan ikut Andi. Tenang saja Putri, aku akan melindungimu. Kalian semua, keluar. Mulai hari ini, aku tak mau melihat kalian lagi. Santoso! Santoso, awas kamu! Lihat saja nanti! Kenapa ibu begitu padaku? Bukan anak kandungnya. Kok bisa dia begitu padaku? Aku salah apa sih?
Putri, kamu masih punya aku dan Nadia. Kita ini kan keluarga. Mama, kenapa kamu menangis? Apa nenek jahatin mama lagi? Nanti kalau besar, aku akan lindungi mama. Nadia, mama nggak apa-apa. Mama hanya agak sedih. Sayang, selama ini aku juga sudah menabung banyak. Meskipun kita masih sewa rumah, tapi aku pasti berusaha. Segera, aku akan belikan kita rumah besar. Sayang, uang nggak penting. Yang penting, kita sekeluarga selalu bersama. Papa, Mama, kita sekeluarga selalu bersama. Kita sekeluarga selalu bersama. Sistem, dengan poinku sekarang, apa yang bisa kutukar? Tua, poin saat ini 99 bisa ditukar dengan barang berikut. Asik! 2 poin bisa ditukar dengan HP terbaru. 1 poin bisa kutukar untuk putriku tas sekolah terbaru. Tas sekolah terbaru. Tukar. Sayang, aku pulang. Papa. Kalian tutup mata dulu. Ngapain? Tutup saja, cepat. Buka saja. Wah, tas sekolahnya cantik banget. Ini hadiah untuk kalian. HP terbaru nih. Sayang, kenapa kamu boros begitu? Ini bukan apa-apa. Yang penting istriku senang. Itu yang terpenting. Makasih ya sayang. Papa, Mama, lihat. Tas baruku cantik banget. Nadia, kita harus jaga baik-baik ya. Ayo, Mama temani ke kamarmu, kita masukkan buku ke tas baru. Entah, untuk menukar rumah butuh berapa poin? 500 poin bisa ditukar dengan apartemen besar di kota. 5.000 poin bisa ditukar dengan villa mewah senilai 200 miliar. Tuan, total point 500. 400 poin ini berapa lama aku harus nabung? Kalau aku dapat 1 ikan, berapa poin yang dapat? Berapa lama lagi sampai bisa beli villa? Sayang, kamu mikirin apa? Nggak mikirin apa-apa. Jangan khawatir, selama ini kita sudah menabung 300 juta. Bisa juga buat DP di pinggiran kota beli rumah kecil. Cukup untuk kita bertiga. Sayang, selama ini kamu dan Nadia ikut aku sangat menderita. Aku pasti berusaha secepatnya kita pindah ke rumah besar. Sayang, jangan begitu. Aku nggak peduli ukuran rumahnya. Asal keluarga kita selalu bersama, sudah cukup. Kok kamu belum tidur, Nak? Aku nggak bisa tidur. Papa, Mama, tadi kalian ngobrolin apa? Kami lagi ngomongin mau pindah ke rumah besar untuk Nadia. Bagaimana? Mama pernah bilang, nggak peduli rumahnya sebesar apa, tempat yang ada Papa dan Mama itu rumah. Nadia anak baik, pengertian. Ayo, Mama temani tidur. Sayang, jangan mikirin banyak. Cepat istirahat. Aku pasti berusaha. Tidur ya. Sistem, aku pasti manfaatkanmu sebaik mungkin. Tak peduli akan rintangan apapun, aku tak akan menyerah. Aku akan beri Putri dan Nadia hidup terbaik. Hari ini harus dapat banyak ikan. Dapatkan poin yang cukup. Wujudkan mimpi rumah besar. Ayo, ikan-ikan. Hari ini, semua tergantung kalian. Putri. Ma, kok ibu ke sini? Lihat siapa yang ibu bawa. Pak Rizal Pratama, manajer kebun mawar, jejaka kaya sejati. Bu Wulandari, lebih cantik dari foto. Ma, aku sudah menikah. Menikah? Itu cuma orang yang tak mampu bayar mahar.
cuma pemancing. Pak Pratama itu punya mobil mewah, tinggal di rumah besar, tampan, sangat berkelas. Dia mau kamu, itu keberuntunganmu. Dia bahkan tak peduli kamu sudah menikah dan punya anak. Kamu masih tak puas. Jangan-jangan kamu sudah di brainwash oleh pemancing itu. Ma, Andy memang tak punya uang, tapi dia baik pada aku dan Nadia. Aku sudah memilihnya. Aku tak akan bercerai darinya. Baiknya buat apa? Ayahmu dulu juga bilang begitu. Membuatku menderita seumur hidup. Putri, tanpa uang tak bisa apa-apa. Aku cuma mau hidup tenang dengan cara sendiri. Putri Wulandari kan? Wah, aku... Kau sama galak juga andai kamu jadi milikku. Daripada sama suamimu yang payah itu. Suamimu 100 kali lebih baik. Pak Pratama, hormati saya. Saya sudah punya keluarga. Keluarga? Keluargamu itu apa? Malam ini ikut aku. Biar aku tunjukkan kemampuanku. Putri, ikut saja Pak Pratama. Ma, dulu ibu menikah dengan ayah karena cinta. Kenapa sekarang ibu malah menolak cinta pilihan saya? Ini kantor, jangan ribut di sini. Kalau ribut lagi, aku panggil satpam. Apa urusanmu? Pak Pratama, kau terus menggangguku. Aku lapor polisi. Putri, kamu... Putri Wulandari, jangan sombong. Keluar! Perlu aku ulangi ucapan pelecehanmu. Kamu. Nasibku hari ini bagus banget. Lihat ikannya. Wah, banget ya. Wah, ikannya besar banget. Syah. Kok bisa? Kenapa pancinganku nggak ada gerak-gerak? Pak, hari ini ikannya enak ya? Pakai umpan apa ya? Ini umpan ikan terbaik ditambah pancingan kelas atas. Intinya harus paham pikiran ikannya. Oh. Sepertinya bukan masalah nasib. Alatku yang kurang bagus. Sistem. Ada cara nggak biar aku dapat banyak ikan? Sekarang kan tukar pakai alat pancing berkualitas tinggi, bisa meningkatkan keberhasilan memancing. Poin saat ini 96, bisa ditukar dengan pancingan kelas atas dan umpan ikan terbaik. Wah, ada caranya. Di toko sistem ini ternyata ada para. Poin harus dipakai untuk hal penting. Tukar. Tukar berhasil. Tuan rumah dapat pancingan kelas atas dan umpan impor. Poin tersisa 90. Selanjutnya, kita lihat saja kekuatanmu. Semoga dapat ikan besar. Kali ikannya memancing. Kecil sekali. Tuan rumah dapat ikan langka, mendapat 30 poin. Ini 30 poin. Ini ternyata nilainya segitu banyak. 400 poin bisa dijadikan apartemen besar. Memancing lagi. 17 ikan seperti ini sudah cukup. Ini untung banget. Satu lagi, lanjut. Tuan rumah dapat 30 poin lagi. Satu lagi, lanjut. 30 poin, 30 poin. Ini kayak nemu uang. Lagi, satu lagi. Asal terus berusaha, mimpi akan segera terwujud. Untuk Putri dan Nadia, hidup terbaik. Tangkap beberapa ikan kecil lagi. Poinnya ikan kecil. Muncul lagi. Lihat, apa-apaan sih orang itu? Seperti mesin pompa hidup cepat sekali. Aneh banget. Ayo, kita lihat. Bro, buat apa kamu memancing ini? Untuk kucing pun malu. Betul, sia-sia. Cuaca dan umpan yang bagus begini. Apa? Ikan kecil juga bagus. Cukup untuk memancing. Kamu aneh banget. Ngotot sama anak ikan? Tak punya ambisi. Benar-benar. Merendahkan Status kita para pemancing. Setiap orang punya keinginan. Yang aku pancing ini
Aku juga senang. Anak aneh. Sia-sia waktu. Di mata kalian, ini anak ikan kecil. Di mataku, ini masa depanku. Waktu sebentar. Sudah dapat 300 poin? Lanjut. Wah, kukira siapa? Putri benar-benar dapat suami yang hebat. Di hari kerja, malah nggak kerja, malah memancing di sini. Bener-bener gak ngerti. Kok kakak bisa buta sampai memilih kamu? Orang gak beneran. Bu, Rizky, kalian lewat ya. Kenapa? Kamu sewa tempat ini. Kamu bisa ke sini, kenapa aku nggak bisa? Lihat saja dirimu, seharian cuma bisa memancing. Apa gunanya? Selain bisa memancing ikan jelek, memangnya kamu bisa apa lagi? Kakakku ikut kamu buat dia makan. Memancing itu penting bagiku. Semoga kalian paham. Paham? Dasar pecundang. Kenapa aku harus memahamimu? Ikan yang kamu dapat ini cuma cukup buat kucing. Betul, seharian cuma urus. Warang rongsokan begini. Kamu cuma jadi beban, kakak. Aku tahu. Kalian meremehkanku. Tapi aku... Wah, ikan besar. Minggir! Jangan menghalangi. Beraninya kamu. Beraninya dorongku. Dia gila ya. Lihat gerakannya, pasti ikan besar. Bro, tenang. Jangan paksa. Bro, lepaskan cepat. Nyayanya mau putus. Sebentar lagi, naik. Bro, tenang. Wah, ikan ini. Minimal 20 kilo. Bung, kamu pecahkan rekor kolam kita. Wah, aku belum pernah dapat ikan sebesar ini. Bung, kamu hebat banget. Hari ini beruntung. Kebetulan ikannya juga lapar. Repot-repot, cuma dapat dari air hewan bisu begini. Cih, berapa sih harganya? Lihat baju kotormu, gak malu ya? Betul, bau ikan semua badan. Walau, kamu dapat emas bermiliar. Gak ada yang lebih nyata dari gaji jutaan setahun. Dasar nggak punya sopan santun. Abaikan saja dia. Selamat, tuan rumah dapat 200 poin. Total poin saat ini 500. Bisa ditukar dengan 1 unit apartemen. Asik. Dengan rumah ini, keluarga kami bertiga orang nggak perlu sewa lagi. Tuan rumah mau menukar, ya atau? Ya, pasti ya. Proses selesai. Silakan tuan rumah periksa dalam 3 hari. Kamu sudah gila, main acting sendiri ya? Not, senyum-senyum. Kamu benar-benar gila karena ikan. Dasar tidak berguna. Dasar berguna. Kenapa senyum-senyum? Aku ngomong sama kamu. Jaga si kamu, cepat pergi ke kakakku. Dan cerai saja, jangan halangi kelangsungan hidup kami. Kalau enggak, hari ini akan kubuat kamu bersama ikan busuk ini terendam di air. Oh ya? Aku halangi rezeki kalian? Hei, aku akan tetap di sini. Berani ya? Aku mau lihat. Gaji jutaan kalian bisa bantu kalian menahan bau ikanku ini. Lepaskan tangan anakku, kau patahkan nafasku. Lepaskan! Aduh, gak apa-apa. Lihat dirimu, gak punya kerjaan, masih saja mimpi kaya. Gak malu ya? Dasar orang rendahan, kamu tahu apa? Aku memang bukan untuk jadi kuli orang. Aku takkan jadi budak. Kakakmu susah-susah biayai kamu sekolah, tapi kamu jadi begini. Aku kasihan sekali sama dia. Kamu... Pak Pratama bilang, asal Putri mau menikah dengannya, Rizky bisa masuk perusahaannya jadi manajer. Kamu penipu besar. Mahar kamu nggak kunjung lunas. Selain merusak masa muda Putri, kamu mau merusak masa depan Rizky juga. Cepat cerai. Dengar ya, aku nggak akan cerai. Kalau berani macam-macam sama Putri lagi, aku nggak akan segan. Kamu? Apartemen mewah. Benar, ganti baju baru. Kita lihat rumahnya. Mama, aku nggak mimpi kan? Jangan-jangan kita ditipu ya? Mana ada hal yang enak-enak begini? Mulai hari ini rumah kita. Bertahun-tahun, akhirnya... Mama, kita punya rumah baru.
Papa, jendela ini bisa lihat ke taman. Aku mau kamar ini. Nadia, mau kamar mana? Kita tinggal di sana. Kalau gitu, aku mau di tengah kalian berdua. Kamu sudah SD loh, masih mau di tengah kami berdua. Nanti teman-temanmu nggak ngejek. Tadi Papa bilang, aku mau kamar manapun boleh. Omongan orang dewasa. Aku ngerti, Ibu pikir aku jadi gangguan kalian punya adik. Mama, sekarang rumah kita besar, cuma 3 orang, sepi banget. Mama, punya adik lagi yuk, aku ajak dia main. Bukan belanjaan kok, masa mau punya anak langsung ada? Papa janji Nadia, mulai hari ini, Papa pasti akan membuat kalian bahagia. Gak perlu khawatir lagi. Aku punya sistem pemancingan. Asal aku berusaha, tak ada masa depan yang tak bisa kutangkap. Demi keluarga ini, ayo berjuang. Bung, pakai umpan apa ya? Sepertinya tiap hari dapat banyak. Iya, kasih tahu rahasianya dong. Buatan istriku. Aku juga nggak tahu. Wah, muncul. Tuan rumah dapat 50 koin. Koin saat ini 800. 400 poin bisa tukar mobil mewah. Pas banget buat ajak mereka jalan-jalan. Terbang, terbang! Nadia, pelan-pelan. Sejak pindah ke rumah besar ini, Nadia senang tiap hari. Beberapa hari, kamu sudah beli mobil baru lagi. Kebahagiaan ini datang mendadak. Aku jadi agak nggak biasa. Ini baru permulaan. Nanti, aku akan menjadikanmu wanita terbahagia di dunia. Oh ya, besok cutimu habis ya. Nanti pas ke kantor, hati-hati sama Dimas Wijaya ya. Biar nggak digangguin lagi. Aku paham. Tiap hari capek mati. Gajinya cuma segini. Waktunya buat keputusan. Masih tahu bulan ya? Lihat! Lihat proposal jelekmu ini. Jelek dari tahi. Kamu ubah proposalku lagi. Anggarannya naik 30%. Bahkan ditambahin hal yang nggak masuk akal. Ngomongnya gimana sih? Ini namanya optimasi. Nggak lolos. Pasti salahmu. Jangan salahkan aku. Hal seperti ini bukan pertama kali. Kamu pikir semua orang percaya? Terakhir kali, repot-repot berhari-hari, akhirnya harus kembali ke versi awal. Setiap kali biar nambahin sesuatu, semua nggak realistis. Diam semua! Atasan sudah turunkan perintah. Andi Santoso tanggung jawab penuh. Hari ini, gajimu kupotong. Dimas Wijaya, jangan keterlaluan. Aku keterlaluan. Terus kenapa? Kalau nggak mau kerja, banyak orang yang mau. Orang miskin yang harus urus keluarga. Berani resign? Sekarang beda dari dulu. Gak perlu tahan lagi. Aku sudah merekam versi asli dan omonganmu tadi. Lalu kirim ke bos. Benar salahnya. Biar kalian yang putuskan. Aku pamit. Batalkan! Cepat batalkan! Bukannya tadi sombong sekali. Kok sekarang panik? Kamu! Aku belum pernah lihat orang sekeji kamu. Kerja jelek, sialan, dasar rendahan. Mulut busukmu. Harusnya sudah lama. Beraninya mukul aku. Pak Wijaya, bicarakan saja. Jangan serang pribadi. Pantas saja Andi mukul kamu. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya menyalahkanku. Aku sudah paham. Kalian semua rendahan. Sama saja kalian. Pantas saja miskin seumur hidup. Nanti kepala dan kaki kalian bisul. Kepala kalian berair nanah. Dimas Wijaya, jangan keterlaluan. Biasanya kamu sombong, kami biarkan. Kenapa sampai mengutuk semua kami? Aku mau kutuk ya kutuk. Memangnya kenapa? Aku masih punya omongan lebih buruk lagi. Kebetulan, di toko sistem ada 1 botol 100 poin ramuan pantulan kutukan untuk mengobati mulutnya. Paling cocok. Waduh, kenapa? Mau minum obat biar cepat mati ya? Baunya menyengat ya. Andy, kamu minum apa? Jangan pikiran ya. Iya, bicara baik-baik aja. Dia harus urus istri dan anak. Mana mungkin mau bunuh diri. Paling cuma minum obat penenang.
Lagian nggak bisa apa-apa. Mentalnya lemah. Tenang, aku nggak apa-apa. Hei, mulutmu pedas banget. Nggak takut nanti omonganmu malah kena balik ke dirimu? Kena balik. Jangan-jangan kamu percaya soal orang baik akan dibalas baik. Omongan jitu cuma dipercaya orang bodoh. Yuk, taruhan. Taruhannya, makin pedas mulutmu, makin sengsara nasibmu. Kaget deh. Kalaupun aku bilang 10, 100 kali, nanti tangan kaki kalian berjamur, otak kalian Gak akan kenapa-kenapa. Kamu, tanganmu. Wajahnya juga. Ada apa ini? Dia kena karma. Ilmu hitam. Pasti ilmu hitam. Kamu pakai ilmu hitam. Kubuang kamu. Dasar licik dan sombong, itu kamu. Berhasil, kamu ambil. Kalau salah, kamu lempar. Orang sepertimu malah bisa jadi manajer. Perusahaan begini nggak perlu diurus. Ini balasannya. Rasakanlah pahitnya. Aku sibuk. Nggak ada waktu main-main. Semoga kalian beruntung. Kami benar kenal. Pak Pratama, tolonglah. Pak Pratama itu calon kakak iparku. Mertuanya saja kalian halangi. Nggak mau kerja lagi. Maaf ya, tanpa izin pemilik, orang luar tak boleh masuk. Kalau memang keluarga, silakan hubungi dia untuk minta kode akses. Bu, kakakku nggak bisa dilawan. Pak Pratama malah nggak mau muncul. Gimana nih? Tapi dia nggak muncul. Gimana mau melawan kakakmu? Putri Nadia. Kok mereka ada di kebun mawar? Gak ada Joko lagi, bos yang ngebebaniku. Badanku jadi lega. Ikan hari ini kayak punya akal. Kok nggak mau pancing? Jangan. Mereka kebal umpanku. Aduh, aku harus cepat kumpulkan 1000 poin, lalu tukar jadi uang. Kalau gitu, Putri nggak perlu capek lagi kerja buat orang lain. Kok kamu di sini? Jangan-jangan kamu sudah sadar dan mau menjilat Pak Pratama. Pak Pratama apa? Calon yang Mama kenalkan dong. Putri, baguslah kamu sadar. Nadia biar Mama urus. Kamu fokus saja mendekati Pak Pratama. Cepat lepaskan si miskin itu. Aku nggak ngerti ngomongin apa. Aku nggak ada urusan sama Pak Pratama. Bukan Pak Pratama? Jangan-jangan kamu dapat pria kaya lain? Cepat ceritain Mama, siapa pria kaya itu? Kalau kondisinya lebih parah dari Pak Pratama, itu nggak boleh ya. Aduh, Ngapain? beraninya kamu sentuh aku. Jangan sentuh Mama. Nadia, abaikan mereka. Ayo pergi. Aduh, lepaskan. Berhenti. Kamu anakku, jangan mau sendiri. Kalau nggak jelasin hari ini, nggak boleh pergi. Aku nggak ada yang mau kubahas sama kalian. Dasar anak tak tahu diri. Beraninya melawan ya. Mama sendiri nggak dengerin. Kamu memang minta dihajar. Aku tak punya omongan dengan kalian. Mimi jahat. Jangan pukul Mama. Dasar tak tahu diri, dasar bocah. Nadia. Pukul anak kecil. Dia itu keponakan kandungmu. Keponakan kandung. Dia cuma beban. Kamu ngomong apa? Apa aku salah? Dia bahkan menunggak mahar nikahmu. Kalau bukan beban, apa lagi? Kalau aku galak, kamu juga aku hajar. Kamu masih manusia? Kalau aku hormat, aku panggil kamu kakak. Kalau aku tak hormat, kamu itu bukan apa-apa. Jangan ribut. Kira-kira ini pasar tradisional. Lihat pakaian kalian, sederhana sekali. Pasti bukan pemilik di sini. Pasti kerabat miskin yang tak berguna. Kalau ada masalah, bicarakan di luar. Kalau tidak bisa, lapor polisi saja. Jangan ganggu ketenangan di sini. Hasil hari ini kurang bagus. Masih kurang 400 lebih poin. Matahari hampir terbenam. Nggak bisa. Aku harus cari cara. Sistem. Apa ada ramuan untuk meningkatkan pesona? Tentu ada, tuan rumah. Ramuan pesona. Campur ke umpan. Ada. Tukar. $200. Ya sudah,
taruh saja. Aku Rizal Pratama, masa depan adik ipar Pak Pratama. Ibuku masa depan mertua Pak Pratama. Dia tunangan Pak Pratama. Kami urus urusan keluarga. Jangan ikut campur. Omong kosong, Mama nggak akan nikah lagi. Nadia, ikut ayahmu yang miskin itu, apa untungnya? Kalau Mama dan Pak Pratama punya anak, kamu juga ikut untung. Jangan harap. Aku tak akan nikah lagi. Kak, sudah di sini. Masa bisa kabur? Apa maksudmu? Mau merampok di siang bolong? Tergantung. Kamu mau nggak? Kalau begini, aku laporin. Lapor polisi? Coba saja. Minggir sana. Mah, kalian sungguh mata duitan. Apa Mama tidak peduli hubungan kita? Apa Mama tega pada ayah yang sudah tiada? Diam! Itu karena ayahmu yang miskin itu membuatku menderita seumur hidup. Putri, Mama nggak mau kamu jadi kayak Mama. Kamu paham? Suami istri itu harus setia. Aku tak akan meninggalkan Andi. Jangan sebut nama si pecundang itu. Hari ini, kamu harus selesaikan urusanmu dengan Pak Pratama. Rizal Pratama kenal Pak Wira. Kita jangan ikut campur. Jangan lihat. Kita satu perusahaan. Pak Pratama punya backingan. Siapa berani melawannya? Cuma kamu yang bodoh. Tak tahu diuntung. Tangkap kakakmu. Aku chat Pak Pratama. Kamu mau apa? Aku kakak kandungmu. Kenapa kamu tega mendorongku ke jurang? Justru karena kamu kakakku. Demi kebahagiaan Pak Pratama, gajinya jutaan. Untung banget dia mau kamu. Jangan sentuh mamaku. Minggir! Nadia, cepat lapor polisi. Cepat lapor ayahmu. Diam, dasar anak sialan. Jangan pukul mamaku. Kalau nggak nurut, ku lempar keluar jadi pengemis. Selamat Tuan, 300 poin didapat. Total poin sekarang 1.200. Wah, efektif juga. Ramuan ini lebih dari harapan. Lebih 200 poin lagi. Uang masuk Tuan, silakan cek. 100, 1000, 10.000, 100.000, juta, 100 juta, mil. Mulai sekarang, aku jadi miliarder. Halo, ini aku. Aku mau investasi 200 miliar. Jangan pukul Mama. Cuma nangis. Kalau anak laki-laki, gak akan diremehkan. Mah, ibu juga perempuan. Kok bisa? Aku beda dari kalian. Aku punya rizki. Nanti aku akan hidup mewah. Benar. Di mertuaku pasti orang beruntung. Aduh, menantu baiknya. Dia sudah aku pegang. Cepet selesaikan. Biar nggak ada masalah. Kalau berani macam-macam, aku bunuh diri. Ini melanggar hukum. Nanti kalian akan celaka. Galak juga ya. Baru ada sensasi menaklukkan. Tenang, aku punya cara untuk membuatmu nurut. Ikut aku. Bawa juga yang kecil. Lepaskan! Minggir, Nadia. Semua padaku. Jangan macam-macam sama Nadia. Malas-malas saja. Ya, kamu beraninya sentuh dia. Suami, untung kamu datang. Papa, mereka jahat semua. Mereka bersekongkol menindas Mama. Tenang saja, Papa di sini. Mereka takkan berhasil. Anda Pak Jaya, manajer properti kan? Kamu kenal saya? Waktu beli properti kemarin, apa kamu buta? Cepat, periksa. Kukira kebun mawar, perumahan mewah, dikelola ketat. Ternyata
Kalian malah diam saja melihat pemiliknya dalam bahaya. Dan masih diam saja. Orang yang bahkan rumah biasa tak mampu beli, mana mungkin mampu beli rumah miliaran? Betul. Kerja 2 kehidupan pun kamu tak akan mampu beli rumah sebagus ini. Nggak seperti Pak Pratama kita yang hebat. Anda kan pemilik baru yang beli rumah lusa, Andi Santoso. Pak Santoso. Menurutmu? Pak Santoso, ini pasti salah paham. Bagaimana kalau kalian duduk dan bicara santai? Apa yang perlu dibahas? Banyak orang yang sebutannya sama. Awas, jangan sampai tertipu. Lagi pula, aku didukung Direktur Wira, Pak Jaya. Akibat memihak orang luar, apa kamu sanggup? Direktur Wira ini begitu saja. Bisa mengurangi biaya untuk Rizal Pratama ratusan juta. Pasti hubungan mereka dekat. Kalau tak ditangani dengan baik, nanti bisa sulit. Pak Santoso, soal hari ini, saya putuskan sendiri. Biaya keamanan, 2 tahun saya potong. Bagaimana? Menindas orang, tapi tak ada akibatnya. Mana ada hal semudah itu? Hari ini, dia harus membayarnya. Kamu pikir kamu siapa? Cuma kulihat yang cari makan. Beraninya melawan orang besar. Karena aku pemegang saham utama Kebun Mawar. Untung setelah dapat uang, aku investasi 200 miliar di Kebun Mawar. Kalau tidak, sulit mengatasinya. Pemegang saham utama? Apa maksudnya? Dia cuma karyawan. Mana mungkin dia pemegang saham utama? Jangan sok hebat. Ayah. Yang mukulku. Mukul, orang tak tahu diri. Memangnya perlu pilih hari? Andy, berani ya kau? Kamu cari mati ya? Aduh, nak. Tamparan ini untuk membelai kakakmu. Bocah, beraninya kamu main kasar di sini. Terus kenapa? Ya, pemegang saham utama Kebun Mawar. Saya punya tanggung jawab dan hak untuk melindungi keselamatan pemilik. Soal ibu dan anak yang serakah ini, mereka cari masalah sendiri. Kamu, jangan ngawur. Saya sudah kenal banyak pemegang saham Kebun Mawar. Tak ada orang sepertimu. Benar, saya juga tak pernah dengar. Saya baru masuk. Dengan status kalian, tentu tak tahu. Benar atau tidak, hanya saja. Pak Pratama, tolong tahan mereka. Saya langsung periksa. Orang ini sudah kepepet. Jadi gila. Sembarang omong besar saja. Orang jahat takkan bicara baik. Kalau dia lebih kaya dari Pak Pratama, apa perlu Putri tinggal di kontrakan? Jangan ngawur. Daripada itu, aku lebih peduli caramu bisa beli rumah di Kebun Mawar. Jangan-jangan kamu dirawat wanita kaya ya? Mama, dirawat itu apa? Telepon saja. Aku mau lihat siapa dalang di balik siasatmu ini. Suami, bawa Nadia duluan. Biar aku urus. Tenang sayang, tidak akan ada masalah. Tidak akan ada masalah. Lagi pula, aku sudah investasi di Kebun Mawar. Sekarang, aku pemegang saham terbesar. Kita tak perlu menuruti mereka lagi. Kamu juga bisa resign dan tinggal di rumah, melakukan hal yang kamu suka. Kamu benar-benar jadi pemegang saham terbesar. Masih saja bermimpi. Menurutku, sebaiknya langsung dibawa ke rumah sakit jiwa. Biar gak bikin malu di sini. Dia kan mantan menantu. Sakit harus diobati. Kalau lama, nanti sulit sembuh. Jangan sampai menjadi beban orang tua kampungmu. Ayahku baik-baik saja. Kalian yang gila. Nadia, baik ya. Jangan meladeni orang bodoh. Mau jadi pemegang saham besar, minimal harus investasi 200 miliar. Gak ada wanita kaya yang sebodoh itu untuk kasih cowok baru kenal uang sebanyak ini. Konyol sekali. Dasar sampah. Jaga mulutmu. Kamu. Aku punya tangan, kaki, istri, dan anak. Mana mungkin aku hidup dari wanita? Mulutmu memang pantas dipukul. Kamu cari mati ya. Pak Jaya, awas kamu. Awas kamu ya. Kelihatan pucat sekali. Buktinya, bohongannya keterlaluan. Kenapa harus pura-pura jadi orang lain? Malah pura-pura jadi pemegang saham besar Kebun Mawar. Berani-beraninya melawanku. Bocah, kamu ini gak akan kapok sebelum kena batunya. Nanti kau akan berlutut memohon. Benar, palsu tetaplah palsu. Selain ngomong kosong, gak bisa apa-apa. Putri, bukan mau nasihat,
Tapi sama orang nggak bisa diandelin ini, nanti bisa celaka. Kenapa cari susah sendiri? Pak Jaya belum bicara. Kalian sudah ngotot. Awas, nanti kena batunya. Hilang muka itu hal kecil. Yang paling sakit itu hati. Rizal Pratama, cukup. Ngomong sama siapa? Beraninya. Diam kamu. Awas, kena lagi. Pak Santoso, tadi saya tidak tahu diri. Maafkan saya. Apa maksudnya? Jangan-jangan bekernya lebih besar dari Pak Pratama. Bukan karena beker. Pak Andi Santoso adalah pemegang saham besar baru kami. Apa? Mana mungkin? Beberapa hari lalu, bahkan rumah biasa, uang DP-nya saja tak punya. Malah jadi pemegang saham utama Kebun Mawar. Gak mungkin. Pasti palsu. Iya kan, Bu? Kamu tanya aku mau tanya siapa? Masih masalah yang sama. Kalian sangat lalai. Jelas-jelas itu salah mereka, tapi malah meminta pemiliknya diam. Kami yang kurang teliti. Belum sempat kami verifikasi identitas Anda. Apa maksudnya? Kalau pemilik biasa, bisa ditindas kan? Oh, bukan. Tenang saja. Saya akan laporin kejadian ini dan akan beri Anda jawaban yang memuaskan. Selain itu, Direktur Wira bilang harga spesial yang diberikan untuk Anda tidak berlaku lagi. Anda harus lunasi utang dalam 5 hari. Tabungan saya sudah habis untuk DP. Mana ada uang lagi? Bukannya kamu beli rumahnya lunas? Bukannya gajimu 1 miliar? Kamu punya uang segitu, masa beli pakai kredit? Apa? Pak Pratama, kamu bohongi kami. Kalian sendiri yang mendekat, mau menjodohkan kakakmu. Bukan urusanku. Aku mau cari Direktur Wira. Jangan ribut, Direktur Wira tak temui orang tak penting. Menakuti siapa? Aku dan Direktur Wira, kami sahabat dekat. Mana mungkin dia nggak bantu aku? Maaf. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Kelihatannya, sahabat dekatmu sudah meninggalkanmu. Tunggu. Jangan buru-buru pergi. Masih belum selesai. Jangan sombong. Begitu Direktur Wira sudah saya bujuk, siapa yang benar belum tentu. Oh ya, aku mau lihat siapa yang dibantu Pak Wira. Pak Jaya, dengan statusku sekarang, apa aku berhak menurunkan pangkatnya? Ya, ada. Tapi kalau dilaporkan, hasilnya juga akan sama. Baik. Aku ada urusan yang lebih penting. Segera minta maaf pada istriku dan anakku. Sampai mereka memaafkanmu. Minta maaf pada 2 wanita? Kamu gila. Masih nggak terima ya? Bukannya tadi kamu hebat? Masih mau merebut istri orang? Ngomong kosong itu salah. Aku cuma mau dengannya jadi satu. Aku nggak berani-berani. Kamu lapor polisi pun, aku nggak takut. Omongan nggak bisa melukai aku. Akhirnya yang malu cuma dia. Nggak masuk akal. Dasar tak tahu malu. Sepertinya hanya kepentingan pribadi yang bisa membuatmu sadar. Kalau aku unggah rekaman CCTV dan ucapanmu tadi ke grup para pemegang saham dan ke internet, kamu bisa dipecat. Pinjamanku belum lunas. Aku gak boleh dipecat. Pinjaman? Kamu sungguh menipu kami. Pratama, kamu cuma orang kaya palsu. Di luar sana, status itu buat sendiri. Kalau mau salahin kalian. Kak Putri, aku salah. Tolong maafkan aku. Anggap saja aku ini kentut dan lepaskan. Jadilah orang baik. Jangan ulangi lagi. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Enyah. Baik. Aku nyah sekarang. Menantuku, kamu sungguh pemegang saham Kebun Mawar. Dulu kami semua salah menilai. Kami salah paham. Kami juga ditipu oleh si Pratama itu. Iya Kak, si Pratama itu benar-benar brengsek. Beberapa hal, begitu dimulai, tak bisa kembali. Kaipar, kami juga terlalu buru-buru membuat kakak bahagia. Makanya kami tertipu sama Pak Pratama. Iya. Mengingat semua ini dari niat baik ya. Masalah di masa lalu, biar saja berlalu. Kamu dan Putri begitu mesra. Tapi kami malah mau memisahkan kalian. Kami sungguh tak tahu diri. Kalau dipikir-pikir, kami benar-benar salah besar. Tenang Bu, Kaipar kan baik. Dia pasti tak akan marah pada kita. Iya kan? Mama, aku baru paham. Apa itu bicara sendiri? Nadia, kita harus ambil pelajaran. Jadi orang yang jujur. Paham? Kalau tak ada kejadian hari ini, kita masih bisa akur. Tapi karena kejadian hari ini, jangan pernah bertemu lagi. Kalian dan Rizal Pratama itu sejenis.
Sama-sama tak tahu malu. Jaga diri kalian. Silakan Pak Santoso. Kalau tahu Kak Ipar sehebat ini, nggak akan bucin sama Pak Pratama. Santai, kakakmu lembut, gampang diatur. Masih ada kesempatan. Bu, maksud ibu? Kakakmu itu darah dagingku. Aku paling tahu pikirannya. Selama ini menganggapku alat untuk menolong adik. Tak pernah berubah. Kok kamu nangis? Aku nggak apa-apa. Apa karena adik dan ibumu selalu menjadikanmu sumber darah? Aku paham. Tapi sejak aku lahir, selalu... Sudahlah, jangan dibahas. Biar nggak bikin kamu sedih. Kita suami istri. Jangan sembunyikan perasaanmu. Keluarkan saja. Aku kira mereka menyalahkan aku atas kematian ayah. Sudah yang terburuk. Nggak nyangka. Aku... Kematian mertuaku, bukannya kecelakaan mobil. Apa hubungannya denganmu? Mungkin hanya dengan... Mereka bisa merasa pantas mengambil semua ganti rugi. Tak tahu malu. Harusnya aku ketemu kamu lebih awal. Mulai sekarang, kita hidup bahagia bersama. Biar mereka menyesal. Bu Wulandari, ini yang terbaik dari toko kami. Pak Santoso adalah pelanggan VIP kami, makanya kami khusus antar ke rumah. Untuk Ibu lihat-lihat. Wah, cantik banget. Suka, aku minta manajer mereka khusus antar ke rumah kita. Baru baik-baik saja. Kamu gak usah boros untukku. Hari ini kamu bebas dari jadi budak. Harus dirayakan. Suka, kita beli. Sekarang ini ketemu pria yang rela boros dan gak pikirkan uang Bu Wulandari. Ibu sungguh beruntung. Pak Santoso, saya pamit dulu. Baik, nanti saya transfer. Baik. Biar aku pasangin. Cantik banget. Sayang, punya uang kita harus hemat. Kalau nanti Nadia juga kita manjakan begini, nanti kita bisa... Sayang, kita sekarang punya uang. Harus belajar menghabiskannya. Lagi pula, bukan tiap hari begini. Jangan terbebani. Uangnya dari mana untuk investasi di kebun mawar? Aku baru kenal orang hebat. Gak cuma belajar investasi, tapi juga dapat hadiah besar. Aku tahu kok, suamiku itu yang terbaik di dunia. Orang baik pasti dibalas baik. Kamu gak curiga? Kenapa harus curiga? Aku percaya kamu gak akan melanggar prinsipmu. Kok dia? Halo. Baik, aku tahu. Ada apa? Reuni teman, Ketua Rian ajak aku. Kalau nggak mau, tolak saja. Aku sudah menolak 3 kali. Nggak kesana juga nggak enak. Jangan selalu pikirin orang lain. Yang penting kamu senang. Kalau aku bilang pernah dibully, dia pasti akan membela aku. Aku pergi kali ini saja. Lain kali nggak akan pergi lagi. Baik. Jangan merepotkan suamiku. Ternyata di hotel bintang 5. Putri, sini aja. Banget ya, baru mau datang setelah beberapa kali ajakan. Jangan-jangan suamimu yang terlalu ketat ya? Pasti kerjaannya berat banget.
Ya, pekerja memang susah. Nggak seperti aku, nikah sama suami kaya. Sudah bebas finansial. Untung mereka nggak ada. Putri Wulandari, lama tak jumpa. Sistem ini memang hebat. Produknya selalu diperbarui. Tunggu sampai aku punya 5.000 poin. Aku tukar dengan Hotel Bintang 5 untuk Putri. Biar dia juga merasakan rasanya jadi bos. Bro, enak banget deh. Tiap kali pulang selalu penuh. Ikan yang kamu dapat beberapa hari ini hampir setara hasilku setahun. Hei, tunggu aku cari pola dan pengalamannya. Nanti ku kasih tahu kalian. Wah, bagus banget. Kalau mau ajarin, kamu bosku. Bro, nanti mau makan minum apa? Bilang aja. Aku yang tanggung. Menantu baik. Kakak. Lihat, ibu bawa apa untukmu? Kalian lagi. Baru ibu masak. Enak banget. Coba yuk. Bisa dapat mertua sebaik ini. Bro, kamu beruntung banget. Nggak kayak mertua kami. Tiap hari mukanya murung. Cuma minta uang. Benar-benar tak tahu malu. Menurut kalian, uang bisa bela apapun. Tanpa uang, jadi hamba. Harus buktikan, masih berharga. Ini semua demi mendorongmu maju. Tanpa tekanan, tak ada dorongan. Kita semua orang biasa. Meminta melebihi kemampuan, itu namanya memaksa. Kalian suka pilih kasih, itu kita abaikan dulu. Demi uang, kalian bantu orang luar hancurkan keluarga Putri. Itu kejahatan tak termaafkan. Waduh, ada hal begini. Aku peringatkan kalian. Kalau kalian berani lagi mengganggu Putri, aku takkan melepaskan kalian. Kakak, udara di sini kotor. Mungkin takkan dapat apa-apa. Kita pindah tempat saja. Ayo. Bu, dia bilang kita kotor. Kamu bawa pulang, kita makan sendiri. Dasar tak tahu diri. Tak kusangka setelah menikah makin berkarisma ya. Ngomong-ngomong, kalian kan pernah ada apa-apa kan? Cuma cewek sok polos. Dasar. Minum sama dia cuma bikin gak asik. Bati, kamu ngapain? Maaf ya, tanganku licin. Kali ini, aku tak akan tahan lagi. Enggak apa-apa, tanganku juga licin. Dasar jalang, cari gara-gara. Reuni bukan pasar. Cukup sudah. Oh, aku tahu. Ternyata dulu waktu dia ngejar kamu, dia masih sempat ngejar yang lain ya. Bener juga. Wanita kayak dia, jago banget ngegembelin. Omong kosong. Jelas-jelas aku yang nolak 6 kali. Makanya dia sama kalian berdua selalu cari masalah denganku. Benarkah? Mana mungkin idola kelas menjal cewek kampung. Aku bisa buktikan. Dia nggak sama teman kelas sebelah. Katanya bisa dapetin Putri dalam seminggu. Ketua Riang, tapi pikirkan baik-baik. Dia kan sudah punya suami. Dan cuma ibu rumah tangga biasa. Bisa bantu apa? Tapi Melati beda. Boyfriendnya adalah manajer hotel bintang 5 ini. Kalau senang, bisa kasih gratis semua. Berlutut minta maaf. Kalau enggak, jangan harap bisa pergi. Oh ya? Kalau gitu, aku mau lihat. Kamu. Memangnya kenapa pacarnya manajer? Mau mengurungku ilegal? Mau pergi? Pergi. Menyuruhku berlutut minta maaf pada sampah? Kalian sudah gila. Kamu! Lagi pula, suamiku sangat baik. Dia perhatian dan bertanggung jawab. Dan sangat sopan. Enggak seperti kalian. Bagaimanapun kalian berlagak, tak bisa sembunyikan bau busuk di hatimu. Jangan pamer. Kalau suamimu kaya, paling duluan dia buang kamu. Kamu pengalamannya, tapi suamiku bukan orang seperti itu. Kurang kaya atau kaya, kita tetap setia. Tahu kenapa kamu berulang kali mau nikah dengan orang kaya, tapi selalu gagal? Karena hatimu dan dirimu lebih kotor. Lepaskan! Siapa suruh pergi?
Yang terakhir, nih. Selamat, tuan rumah. Dapat 50 koin. Total poin 2000. Mantap. Bro, kok gak pancing lagi? Ada urusan di rumah. Aku duluan ya. Karena istri kamu ya? Bener dong. Lalu, gimana dengan mereka berdua? Enak kan, Nak? Nak, tunggu. Biarkan mereka. Kak Ipar, kami sungguh salah. Kita kan darah daging. Maafkan kami ya, maharnya kami juga nggak mau. Aku nggak tertipu. Aku nggak lihat niat tulus. Hanya nafsu materi. Hei, aku tahu rahasia. Asal kamu setuju nggak usik kami lagi, aku kasih tahu. Putri, kenapa? Riko, mau ngapain? Bukan urusanmu. Jangan dekati perempuan. Kalau dekati lagi, aku panggil orang. Kalian keterlaluan. Sudahlah, jangan cari masalah. Paling-paling mereka seperti biasa, cuma bikin oner. Gak akan ada masalah besar. Ini minuman racikan, biar kamu nikmati sepuasnya. Kita akan telanjangkan kamu di jalanan, biar semua orang bisa nikmatin. Lepaskan aku! Hentikan. Hentikan. Siapa kamu? Berani nggak main tangan? Berani bicara lagi. Bukan cuma tamparan. Suka minum ya? Ku buat kau minum sampai puas. Memangnya kamu siapa? Beraninya macam-macam di sini. Beraninya sentuh istriku. Suami, aku sudah tahu. Siapa kamu? Beraninya main tangan? Baru masuk langsung main tangan. Dibanding kalian, itu hanyalah hal sepele. Dengar ya. Putri, istriku. Siapapun yang berani ganggu dia lagi, bukan cuma tusukan tangan. Dasar kampungan tak berkuasa. Beraninya sombong di sini. Betul. Tanpa izinku, jangan harap bisa keluar dari sini. Sayang, aku diganggu orang. pacarnya kan manajer hotel. Cuma manajer saja. Beraninya sombong. Asal pamer saja. Menyerang dan merusak barang, bayarnya ratusan juta. Jangan harap selesai. Oh, hampir lupa. Tabungan kalian berdua, mana mungkin punya ratusan juta. Nanti kalian akan mati kelaparan. Siapa berani mengganggu wanitaku? Suamiku, akhirnya kamu datang. Mereka yang menindasku. Mereka juga mengotori baju baru yang kamu belikan. Itu dia. Pak Santoso, saya Budi, asisten dari sistem bantuan. Hotel bintang 5 yang Anda tukar dengan poin sudah selesai. Suruh manajernya temui saya. Sertakan juga laporan detailnya. Baik. Pak Santos, kenapa harus dia yang dilawan? Mereka ini benar-benar preman. Mereka beruah semaunya. Hari ini harus kubuat mereka bangkrut. Pak Denny, seingatku, Anda dan istri Anda tumbuh bersama. Usia wanita ini sepertinya tidak cocok ya. Jangan samakan aku dengan wanita tua itu. Nanti juga kuusir dia. Orang tak bermoral, tak pantas memimpin. Apa hakmu menilai suamiku? Gaji setahunnya cukup untuk seumur hidup. Berlutut minta maaf sekarang. Mungkin aku lepaskan kalian. Cukup. Beraninya kamu mukul aku. Kita kan sepasukan. Siapa yang sepasukan denganmu? Aku nggak kenal kamu. Jangan pura-pura kenal aku. Aku yang cari-cari kamu. Tadi malam kamu kan panggil aku sayang dan bilang akan selalu nurut sama aku. Jangan bikin onar. Awas, aku laporin kamu. Melati, bukannya kamu bilang dia pasti akan membela kita? Bukannya membela, malah membuangmu. Diam kamu. Maaf Pak Santoso, saya salah menilai orang. Sampai si Jalang ini bisa cari celah. Semua yang dia bilang semua itu bohong. Pak Santoso, jangan-jangan suami Putri Wulandari adalah pemilik asli hotel ini. Pakai baju pemancing,
Tas dan jam tangan mewah pun nggak ada. Mana mungkin? Mungkin dia nggak peduli soal itu. Sayang. Putri istriku, siapapun tak boleh meremehkannya. Hotel bintang 5 ini hanya langkah pertama. Cuma omong kosong? Sepertinya tidak. Kalau bukan karena kamu yang membelanya, mana berani mereka begitu? Saya hanya sedikit kenal dia. Pak Santoso, kalau merepotkan, saya usir mereka sekarang juga. Dia beneran ketua hotel bintang 5 ini? Kukira punya pelindung, jadi sombong. Siapa sangka? Kamu salah orang kan? Dia cuma pecundang. Mana mungkin dia ketua hotel ini? Diam kamu! Pecundang mana yang bisa beli hotel bintang 5 sekaligus? Pikirkan baik-baik. Tak sangka Putri menikah dengan orang sehebat ini. Suaminya hebat banget ya. Sepertinya, selain kelakuanmu bermasalah, kamu juga suka korupsi. Jabatan manajer ini sudah tidak cocok untuk... Bukan. Pak Santoso, beri saya kesempatan lagi ya. Soal mereka bertiga. Karena mengacau dan merusak barang, ganti rugi 100 juta. Apa? Kalau kalian tidak mau, aku akan mempublikasikan bukti kalian menindas teman-teman di mana-mana. Ya sudah, kita bayar. Kita kan 3 orang. Masa kita nggak mampu bayar segini? Enak saja kamu bilang. Kalian berdua yang mukul. Kenapa aku harus bayar? Itu ide kamu. Aku yang terluka. Aku juga nggak bayar. Kalian. Ke kantor saja. Jangan ganggu Pak Santoso. Pergi. Pak Santoso, biar saya jelaskan. Pak Santoso. Sayang, mulai sekarang kamu pemilik baru hotel ini. Aku? Iya. Kan sudah aku bilang, Putri, dialah pembawa hoki kelas kita. Iya, kita sering kumpul aja buat jalin silaturahmi. Iya Putri, kita sering kumpul aja. Baik, kalau sempat, aku pasti akan menjemput kalian. Nggak sakit. Jangan aku lagi mimpi. Aku ternyata bisa tinggal di rumah sebagus ini. Tanganmu mati rasa? Sudah lama menikah, kok masih malu? Suami, makasih. Karena bisa tinggal di rumah sebagus ini. Jangan sungkan-sungkan. Cepatlah terbiasa. Kedepannya, hidup kita akan makin baik. Sayang, kamu nggak merasa rumah kita agak sepi? Sepi? Kamu jahat ya. Aku nggak ngapain. Suami, makasih. Dulu kita sibuk terus. Sudah lama tak merasakan kecupan cinta lagi. Dulu kita hanya bolak-balik kerja. Juga harus urus Nadia. Waktu luang kita memang sedikit. Sekarang beda. Kita punya banyak waktu untuk nikmati hidup. Masih mau? Semalam aku lemes. Bukannya semalam kamu yang bilang harus cepet kasih Nadia, Ade. Enggak kok. Papa, Mama, aku mau telat sekolah. Aduh, mataku kurang bagus. Kok nggak kelihatan apa-apa ya? Nanti malam lanjut. Kayaknya kalian yang beneran cinta. Papa, Mama, aku daftar dulu. Kalian duduk saja. Baik. Semua salahmu. Hampir lupa. Nadia ada pertunjukan hari ini. Kita kan juga sampai tepat waktu. Dasar kampungan. Siapa suruh kamu taruh piano di sini? Betul. Kita jadi kelihatan kampungan. Gimana nih? Maaf, aku pindah tempat.
Orang kaya hanya cocok dengan orang kaya. Orang sepertimu hanya pantas berlutut di depan kami. Kalian, di kelas kami, siapa yang bukan orang kaya? Sejak kamu pindah ke sini, kamu mulai merendahkan kualitas seluruh kelas kami. Memangnya kamu pantas main biola rongsok ini? Ayahku mengajarku, semua orang sama saja. Kalian jangan keterlaluan. Jangan sok tahu. Jangan. Kalian ngapain? Di depan orang tua, berani-beraninya kalian. Kalau begini, sehari-harinya pasti lebih keterlaluan. Wajar saja anak-anak bertengkar. Sekarang ribut, nanti juga baikan. Lagi pula, pendidikan kami sekarang adalah pendidikan elit. Nggak pantas ikut campur semuanya, kan? Sepertimu, pantas jadi guru. Jangan basa-basi. Lagi pula, biola kalian berapa harganya? Kualitasnya jelek. Aku malah khawatir anakku sampai terluka. Orang kaya baru, nggak punya kelas. Memangnya kamu siapa? Kenapa bicaramu begitu? Apa aku salah? Kalian tahu notasi musik dan alat musik? Jangankan baca, nulis pun belum bisa. Aku sarankan, jaga ucapanmu. Orang kaya baru seperti mereka biasanya tidak punya isi. Kalau ada hal bagus, langsung mau ikut-ikutan. Nadia, biasanya di sekolah mereka juga begitu. Kadang-kadang, kebanyakan teman-temanku masih ramah. Tapi yang kulihat, mereka malah cuek dan tak peduli. Waktunya sudah hampir. Biar saja masalah ini berlalu. Kita harus cepat pilih pasangan terbaik untuk wakili sekolah. Orang kampung, mana mungkin bisa main piano? Main kacang saja lebih pas. Harusnya dia diskualifikasi. Jangan kalian meremehkan papaku dan mamaku. Dasar anak kurang ajar, kenapa kamu teriak-teriak? Kamu! Beraninya kamu mukul aku. Kamu yang duluan kasarin anakku. Beraninya kamu menilaimu. Kamu pikir kamu siapa? Ibu, jaga ucapan dan sikap Anda. Jangan-jangan orang tua Anda mendidik Anda seperti ini? Kamu... Berani sentuh anakku. Dengar ya? Menuntut orang lain, tapi memaafkan diri sendiri. Itulah yang namanya tidak sopan. Orang tua tidak tahu sopan, anaknya juga. Itu yang namanya orang seperti kalian. Aku katakan sekali saja, siapapun yang berani sentuh istri dan anakku, akan kubalas setimpal. Ini cuma lomba, bukan pertarungan. Semuanya tenang. Ayo, lomba dimulai. Sayang, untuk pertunjukan hari ini, biar aku yang temani Nadia. Tapi kamu nggak punya dasar sama sekali. Tenang saja sayang, aku punya caranya. Di toko sistem, kebetulan ada kupon pengalaman pianis 300 poin. Ini akan berguna. Papa, nggak menang nggak apa-apa. Aku nggak peduli. Pak Santoso, Bapak juga belum pernah main musik. Belajar semalam, kayaknya nggak akan berhasil. Memaksa hanya akan memalukan. Nanti Bapak jadi malu. Aku bilang bisa. Ya bisa. Kalian percaya aku? Ingat ya, musik itu untuk orang yang tahu menghati. Yuk. Dasar sombong. Nanti kesal. Filmkan, biar malu di internet. Suaranya indah sekali. Iya, merdu banget. Kontrol kekuatannya sempurna, ritmenya juga pas. Keseimbangan nada dan ritme musiknya sama seperti pemain profesional. Dia beneran nggak pernah belajar musik. Kayaknya malah lebih bagus dari Bu Guru. Mana mungkin? Lebih dari itu, aku pernah dengar pianis top. Dibanding dia, hampir nggak ada bedanya. Kalau tahu dia master tersembunyi, tadi... Terus kenapa? Aku nggak punya obat penyesalan untukmu. Bisa sehebat ini, kalau bukan berbakat luar biasa, ya pasti dari keluarga terpandang. Ya, dan pasti dari keluarga yang sangat terjun ke seni. Mustahil dari orang kaya baru. Entah dia mau terima murid nggak? Aku sampai mau anakku jadi muridnya. Belajar sendiri. Apa ini benar-benar mungkin? Levelnya begini, wakili sekolah kita lomba pasti menang. Cuma Nadia Santoso masih harus latihan lagi. Tapi ayahnya hebat banget, pasti nggak masalah. Ayah hebat banget, gak nyangka ya bisa main piano. Tentu saja. Demi Nadia, ayah harus keluarkan jurus andalan. Semua. Ayo, kita cari mama. 8 tahun menikah. Aku tak tahu kamu punya bakat ini.
Ternyata aku yang kurang tahu diri. Putri, sebenarnya... Pak Santoso, penampilan Anda tadi hebat sekali. Bagaimana kalau Anda menjadi konsultan di sekolah kami? Gaji bukan masalah. Anda mau apa saja, bilang saja. Buka kelas privat juga boleh kok. Anak saya berbakat. Dasar asyik. Maaf ya, saya ada urusan lain jadi tak bisa. Tapi hari ini, untuk merayakan pertunjukan kita, saya undang semua ke Hotel Bintang Galaksi milik istri saya untuk kumpul-kumpul. Hotel Bintang Galaksi? Itu kan Hotel Bintang 5. Bener, Hotel Bintang 5. Kabarnya Hotel Bintang Galaksi baru dibeli orang misterius, langsung diberikan pada istri. Ternyata kamu. Bisa sebesar ini dan sangat dermawan. Jangan-jangan dia anak haram konglomerat. Kalau dibilang begitu, memang ada beberapa orang Santoso yang konglomerat. Semua ini cuma rumor, tapi tak masalah. Karena Pak Pratama dan Pak Santoso sudah mengajak, kita tak bisa menolak. Wah, Nadia Santoso, kok anak ini pintar sekali? Pasti keturunan dari kalian berdua. Ngapain bengong? Cepat minta maaf. Kalau berani ganggu lagi, kakinya aku patahkan. Maaf. Baiklah, yang penting sadar diri. Senang banget hari ini. Papa hebat seperti Superman. Terus, gimana hadiahnya? Aku akan buatkan patung tanah untuk Papa. Papa. Baik, Papa tunggu. Apa kamu sembunyikan sesuatu? Aku memang ada hal kecil, tapi aku nggak tahu gimana cara jelasinnya. Kamu percaya ada sistem bantuan? Itu apa? Itu sistemnya. Kalau selesaiin misi, kamu dapat poin. Poinnya bisa ditukar dengan barang di toko sistem. Oh, ada hal gitu ya? Kamu ngerti ya? Nggak terlalu ngerti, tapi aku percaya kamu. Nggak akan dipakai buat hal buruk. Ada efek samping. Belum ada. Kalau ada yang aneh, harus berhenti. Putri, cinta padamu tak bisa kuhit dan takkan berhenti. Aku paham, tapi uang itu hanyalah materi. Asal berusaha, pasti ada. Kesehatan itu nomor 1. Kalau jatuh, semua hancur. Pokoknya, jaga dirimu. Kamu kan tulang punggung keluarga kita. Aku paham. Oh ya, sekarang kita sudah stabil. Sudah waktunya mengundang mertua kita untuk kumpul. Nanti kalau sempat, aku jemput mereka. Biar senang. Hello? Ayahmu jatuh, cepat pulang. Apa? Anak kita kerja di luar. Sudah berat sekali. Ngapain kasih tahu dia? Masa aku diam saja melihat kamu dipukuli sampai mati? Ngawur, kita kan kerabat, nggak akan gitu. Ayah, sampai luka begini? Nggak apa-apa, cuma salah langkah, bikin ibu khawatir. Nggak sesimpel itu. Bu, jujur sama aku. Sebenarnya ada apa? Kalian mau apa sebenarnya? Dasar tua bangka, sudah mau mati, masih saja nempel di rumah tua ini. Betul, kalian harus pindah. Rumah ini pemberian kakek. Waktu kakek masih hidup, kalian juga setuju. Kenapa? Dia itu dia. Kami ini, kami. Lagi pula, sekarang anak kalian juga nggak ada. Di sini cuma sia-sia. Lebih baik kita yang ambil. Rumah tua ini batasanku, nggak akan kuberikan. Dasar brengsek. Makin lancang saja. Hei, mau apa? Jangan gegabah. Waktu pamanmu masih hidup, meski dia galak, tapi dia punya batasan. Takkan berbuat begini. Tak nyangka anaknya berdua. Joko Santoso punya 2 anak laki-laki. Mau cari untung untuk mereka. Demi anaknya. Mau merebut rumah kita. Mereka baru dapat koneksi. Mereka jadi sombong.
Kita kan tak punya apa-apa. Kita hanya bisa pasrah. Ayahmu juga malas repot. Tapi aku pikir harusnya kaki ayah sembuh dulu. Jadi... Kejahatan penganiayaan ini harus dituntut sampai tuntas. Jangan bikin malu antar kerabat. Yang terpenting sekarang, kamu beli rumah di kota. Pakai ini, jangan sampai ketahuan. Selesaikan saja urusannya, biar nggak kena lagi. Om, kita cepat selesaikan saja urusan ini, biar nggak kena lagi. Hendra, cukup! Beraninya kalian datang lagi. Ini kan adik kita dari kota, Andi. Mobil di luar itu kamu yang bawa. Waduh, bener juga. Dia cuma karyawan biasa. Mana punya uang beri mobil mewah. Paling-paling cuma jadi supir orang kaya. Bener juga, sudah lama di kota, gak punya rumah, gak punya mobil. Bisa apa lagi? Gak kayak kita, mobil dan uang gampang dapat. Aku tak punya waktu untuk basa-basi. Segera minta maaf pada ayahku. Lalu bayar biaya pengobatannya. Masih bisa berdamai. Kalau enggak, Hei, tunggu dulu. Kenapa kamu bilang kami yang mukul? Kamu punya bukti. Kamu yakin banget ya? Memangnya ada di desa ini yang mau bersaksi untukmu? Andy, cukup saja. Ayah, aku sudah duga. Kalian berdua gak akan berubah. Luka ayah pasti karena kalian. Dengar ya. Kami sudah banyak berbuat. Memangnya harus lapor ke kamu. Kamu pikir kamu siapa? Kamu mengancamku. Memangnya kenapa? Aku sudah dengar. Di kota, kamu cuma pecundang. Yang cuma bisa memancing. Dasar pecundang tak punya apa-apa. Dasar brengsek! Sebentar lagi, semua warga desa yang kalian sakiti akan bersatu untuk membuat kalian menderita. Berani pukul kami? Kamu cari mati ya? Mau kami kena batunya? Kamu sudah gila ya? Atau masih mimpi? Kayaknya dia sudah lama tak pulang. Pemancingan terlalu banyak. Otaknya sudah nggak beres. Otaknya basah. Berani pukul kami? Hari ini kamu tak akan bisa keluar dari sini. Paman, ya. Bibi, ikut saja ke kota. Lihat, adikku sudah lelah, otaknya sudah nggak beres, berani pukul aku. Dengar ya, arsitektur rumah tua ini bagus juga, cocok direnovasi. Jadikan rumah pengantin anakku, tua bangka. Kalau nggak mau, kita tarik ulur aja. Lagian, aku punya banyak waktu. Aku lebih awet dari kamu. Kamu? Beraninya kalian berebut rumah. Nggak takut diadukan ke desa? Kades itu kompi-kompi. Menurutmu, dia akan bantu siapa? Dulu aku tak tahu. Tapi mulai sekarang, aku yakin dia akan adil. Konyol. Kades itu selalu pura-pura tak lihat. Mana mungkin dia membela kamu? Kenapa? Nggak terima ya? Aku kasih tahu ya, kaki ayahmu itu ulah kami. Terus kenapa? Berani lapor. Sudahlah, saling mengalah. Aku mau lihat dia mundur gimana. Aku mau lihat dia mau apa. Pak, datangnya pas sekali. Si Andi itu sangat sombong. Dia bahkan meremehkan Bapak. Pak, kami sudah membujuknya. Tapi dia tetap keras kepala. Dia bahkan bilang Bapak dan kami akan kena batunya. Benar, Pak paling pintar. Cari alasan sembarangan bisa membuat mereka tak bisa tinggal. Pak Kades, Andi kami tidak bermaksud begitu. Iya, soal rumah tua bisa diatur. Tolong jangan salahkan Andi. Baru mau bicara sekarang. Kenapa tadi? Terlambat. Kenapa kamu bicara begitu pada pamanmu? Aku sudah buta sampai menganggap kalian jadi anakku. Mulai hari ini, kita putus hubungan. Pak Santoso, Anda kan konglomerat desa kita. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Ini bukti kejahatan mereka 2 tahun terakhir. Silakan Anda periksa. Pak Tiri, nggak usah servisan gitu. Dia cuma karyawan biasa. Memangnya dia sehebat apa? Bener Pak Tiri, dia bahkan lebih parah dari kita. Dia itu cuma pecundang. Omong kosong. Aku bukan bapak tiri kalian. Dasar brengsek. Dia bukan karyawan biasa.
Dia pemegang saham besar Kebun Mawar. Investor pembangunan desa baru kita. Ripat tanah subur. Menindas janda. Merupakan kerabat kalian? Sungguh aib. Bagaimana urusannya? Sudah beres. Saya juga sudah panggilkan dokter terbaik. Setelah tahu kebenarannya, langsung saya selidiki. Dan segera kumpulkan bukti mereka. Yang terlewatkan hanya kelalaian. Lakukan tugasmu. Kalau pilih kasih lagi, tahu akibatnya. Kak Andi, aku salah. Jangan tuntut aku. Aku gak mau di penjara. Ternyata dia konglomerat. Bukan cuma sadar salah, kamu harus tanggung jawab. Sudah takut? Aman, Bibi. Aku sungguh salah. Tolong jangan kirim aku ke penjara. Kalau tidak, hidupku hancur. Paman, Bibi, soal rumah tua itu semua ide kakak. Aku cuma dapat 50 juta. Aku hanya khilaf. Omong kosong! Jelas dia yang mendorongku. Aku paling dekat sama kamu dari kecil. Mana mungkin aku tega menyakitimu? Kakak bukan Joko Santoso. Kamu cuma mau gak tanggung jawab. Kamu bohong. Aku gak bohong. Kamu omong kosong. Nanti. Kalau... Pak, sudah lupa Om dulu bagaimana perlakuan beliau pada Bapak. Justru karena beliau jadi teladan, Joko dan Hendra jadi seperti ini. Sifat buruk itu seperti cap, takkan berubah. Kalau dibiarkan, yang akan disakiti nanti adalah Nadia kita. Baiklah, kamu yang putuskan. Habislah, semua hancur. Wah, kamar sebesar ini pasti mahal ya? Iya, ini cuma masalah kecil. Lebih baik pindah ke kamar umum saja. Pak, Bu, sekarang kita bukan lagi seperti dulu. Kita mampu. Yang penting bukan soal fasilitas. Dokter pribadi itu pilihan terbaik. Dokter pribadi? Bukankah itu lebih mahal? Kakek, tenang saja. Ayah dan ibu kan bos besar. Kecepatan mereka cari uang lebih cepat dari kita habisin uang. Benar-benar hidupnya sudah enak. Seperti mimpi. Baguslah kalau sukses. Nggak seperti kita. Usaha keras seumur hidup, tapi rumah pun tak mampu beli. Kakek, nenek, ayah bilang nanti dia akan belikan villa besar untuk kalian berdua. Bagus. Dokter Yusuf, bagaimana hasilnya? Hasilnya rumit. Sekali salah, ada 70% kemungkinan akan lumpuh. Apa? Kecuali ada yang sudah lama punah. Teknik akupunktur 100 titik. Sudah ke beberapa rumah sakit, tapi hasilnya sama saja. Kalaupun hanya ada 30% peluang untuk sembuh, kita tidak boleh menyerah. Kita kembali ke rumah sakit pertama dulu. Lalu kita cari cara lain. Aduh, kayaknya kakiku sudah gila. Akhir-akhir ini pinggangku pun lemas. Aduh, jangan dipikirin. Kalau sampai mereka dengar, nanti mereka khawatir lagi. Meskipun mereka tak bilang, tapi rasanya situasinya tidak baik. Kita hentikan saja pengobatannya. Kita pulang ke kampung saja. Lalu kakimu? Biarlah gila. Aku tak bisa membiarkan Andi dan yang lain menderita karena aku. Ayah baik-baik saja. Jangan dipikirin. Ya. Setelah berkeliling, kita kembali ke RS pertama. Itu bukti masih ada harapan. Benarkah? Tentu saja. Kalau pesimis, malah memperlambat sembuh. Ayah, istirahat yang baik ya. Iya. Jalan satu-satunya, ketukuk sistem. Lihat apa yang ada. Ramuan penyembuh segala penyakit. Toko ini tidak ada obat untuk semua penyakit. Jangan cari yang tidak ada. Ternyata tidak ada. Kecuali ada teknik yang hilang. Teknik akupunktur 100 titik. Sistem, cari teknik akupunktur 100 titik. Hadiah, teknik akupunktur 100 titik. Bisa ditukar dengan 3.000 poin. Asik! Kenapa Kak Andi? Ikan-ikanku lari semua. Maaf ya. Harus dapat hari ini. Bu, biar aku. Putri, bisa menikahimu, Andi sangat beruntung. Bisa bertemu Andi, juga keberuntungan terbesar saya. Pak, lap tangan. Baik. Gawat, Nadia dirampok. Luka. Apa? Nadia, gimana? Kakinya luka gesek. Yang lain aman. Tapi yang nyelamatin dia kena tusuk. Dia di mana? Bu. Nadia.
Kamu gimana? Luka di mana? Sudah lama nggak ketemu Nadia. Aku kangen banget. Aku diam-diam bawa Rizky ke sini. Siapa sangka. Nadia aman. Kita pulang dulu ya. Mama, kalau kakak nggak datang tepat waktu, aku yang kena tusuk. Tunggu. Kalau kondisi memburuk, risiko lumpuh akan meningkat. Sekarang hanya bisa meredakan, tidak bisa maju. Andy belum kembali. Dia pasti punya cara. Saya paham perasaan Anda. Tapi sulit ada keajaiban. Berapapun uangnya, tanpa teknik akupunktur 100 titik, pasti sia-sia. Yang mau, pasti bisa. Jangan sedih, Pak, Bu. Menantu kami bilang bisa, pasti ada alasannya. Kalau perlu apa-apa, bilang saja. Soal kejadian dulu, kami sangat menyesal. Harus kami perbaiki. Kakak cari Kak Andi saja. Kami yang jaga di sini. Wah, mereka berdua sangat perhatian. Apa mereka berubah? Aku pulang. Kali ini aku dapat beberapa ikan besar langka. Ayahmu hampir lumpuh. Kamu masih sempat memancing. Kamu keterlaluan sekali. Aku malu untuk ayahmu punya anak sepertimu. Menghina. Kukira kamu akan berusaha mencari dokter hebat. Ternyata malah main-main. Ikannya sejarang apapun. Apa bisa menyelamatkan ayahmu? Benar, aku dan guru hampir habiskan semua buku medis. Kamu malah sempat pergi memancing. Benar-benar tidak tahu diri. Ini akan membuat mertuamu kecewa. Kak Andy, aku tahu kamu stres, tapi jangan sampai keterlaluan. Bukan. Kenapa kalian berdua di sini? Ceritanya panjang. Karena sudah dapat hasilnya, utamakan kesembuhan ayah. Aku tidak main-main. Ini aku dapatkan dengan susah payah. Baru dapat ini. Teknik akupunktur 100 titik. Kamu benar-benar menemukannya. Seluruh dunia medis puluhan tahun tak menemukan. Kamu dapatkan hanya beberapa hari. Ini keterlaluan. Menurutku, ini sengaja dibuat kuno. Buku palsu. Buku palsu? Menantuku, jangan-jangan demi buku palsu, tabunganmu habis ditipu. Andi, benarkah? Mana mungkin? Apa aku sebodoh itu? Kalau sudah pasti palsu, membelinya mahal itu sia-sia. Setidaknya niat baikmu terlihat. Anggap saja ini pelajaran. Jangan spekulasi kosong lagi. Aku tak punya waktu untuk sia-sia. Dok Yusuf, menurut anda, buku ini palsu? Sangat canggih dan utuh. Dari isinya, 40% kemungkinan asli. Tidak mungkin palsu. Pak, periksa lagi ya. Jangan tertipu. Bahkan teknik jarum penyembuhan kuno ada. Kemungkinan palsu sangat kecil. Dengan buku ini, seberapa besar peluang ayahku sembuh? Seharusnya bisa sembuh. Segera kumpulkan semua ahli untuk rapat. Percepat proses pengobatannya. Baik. Syukurlah. Sudah ada sensasi? Seperti ada semut merayap. Baru beberapa hari sudah begini. Akupunktur 100 titik. Memang pantas namanya. Setengah bulan lagi, pasti sembuh total. Hebat sekali. Untung ada buku ini. Maaf, sebelumnya saya salah menilaimu. Saya juga tak seharusnya curiga. Tak apa, itu tugas Anda. Wajar saja. Bolehkah saya tahu dari mana Anda dapat buku ini? Ini dari seorang yang tak mau disebutkan namanya. Seorang pendeta tahu. Teknik ini sangat penting bagi dunia medis. Rumah sakit kami mau beli mahal. Kalau begitu, kalau ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, saya sumbangkan gratis. Waduh, kamu bodoh. Kenapa tidak ambil untung besar? Maksudku, jangan sampai mereka merasa berutang budi. Mari kita bicara di kantor. Mana ada kebetulan begitu? Andi pasti punya rahasia. Benar. Bisa jalan, beneran bisa jalan.
Wah, selamat. Pak Mertua, Bu Mertua, rezeki Anda masih panjang. Nadia, ayahmu akhir-akhir ini ada hobi apa-apa nggak? Dia suka memancing. Aka mau kasih hadiah ya? Ah, ya. Selain memancing, apa dia punya kebiasaan aneh lainnya? Seperti hobi koleksi? Nggak ada kok. Ayah sebenarnya nggak kurang apa-apa. Kakak, kamu cukup tahu diri saja. Kamu mau tahu apa? Kak, jangan sungkan. Aku cuma mau kenal kakak ipar. Kita kan sekeluarga. Jangan tanya, nggak perlu. Tiba-tiba kaya. Sok rahasia. Mana ada yang percaya? Bu, selama ini terima kasih sudah merawat ayah. Aduh, kita kan sekeluarga. Ibu, istirahat dulu. Bagaimana hasilnya? Acting sengsara terakhir, kamu actingnya bagus ya. Kali ini kita tingkatkan saja. Terakhirnya hampir ketahuan. Kenapa kamu cari aku lagi kali ini? Culik gadis itu. Kulik. Kamu gila ya? Bukan maksudku culik beneran. Kamu jangan sampai dia lihat mukamu. Begitu saja kan? Ini. Aku transfer 10 juta DP. Kalau berhasil, aku kasih 100 juta lagi. Setelah aku dapatkan kunci kekayaannya, tunggu saja akan kuhancurkan. Kok tiba-tiba dia hilang? Posisi sudah cari. Nanti nggak apa-apa. Jangan-jangan ada yang iri karena kalian kaya cepat. Jadi cemburu ya? Kalau iya, gawat. Aduh, orang yang benci orang kaya sekarang banyak. Mereka kebanyakan punya masalah mental. Kita harus cepat menemukan dia. Ya. Aku cari cara dulu. Kalian tunggu kabar polisi. Ternyata dia punya kekuatan gaib. Untung sudah siap. Tukar di toko sistem. Patung emas Fixu yang bercahaya. Nanti akan kumasukkan mata. Dewa pohon, hamba, Nadia Santoso dalam bahaya. Tolong berikan petunjuk. Ide sesuatu. Gudang ketiga. Pabrik tua timur kota. Tepat sekali. Terima kasih Dewa Pohon. Setelah putriku selamat, pasti akan kuupah lebih. Ini pohon dewa. Aku juga mau. Kok gak ada reaksi? Tolong jadikan aku kaya. Semoga turun. Gak ada tulisan. Gak ada uang. Ada rekamannya? Apa aku melewatkan langkah? Aku akan kaya raya. Aku sibuk, cepat ngomong. Kak Rizky, gawat. Gadis itu tiba-tiba muntah busa. Badannya kejang. Apa? Di mana sekarang? Langsung ke RS. Barang yang kuinginkan sudah kudapatkan. Biar dia mati saja. Itu kan keponakan kandungmu. Keponakan kandungku? Dia mati? Baguslah. Kalau dia buka mulut, kita tamat. Rizky Pratama, kamu tidak punya hati. Kak, kok kamu di sini? Tentu saja untuk melihat sifat aslimu. Aku nggak ngerti kalian ngomong apa. Nggak ngerti ya? Lalu kenapa di tanganmu ada barangku? Dan kelihatan bersalah. Barangmu apanya? Ini aku gali susah payah. Tentu saja jadi milikku. Rizky Pratama, apa kamu punya hati? Dulu kamu sengaja menunda gak bawa ayah ke RS. Sampai ayah meninggal. Sekarang kamu mau bunuh anakku. Siapa suruh kalian sembunyiin? Dia kasih aku yang bagus-bagus. Kalian yang memaksaku. Aku benar-benar buta. Beraninya aku percaya kamu bisa berubah. Aku nggak salah. Kenapa aku harus berubah?
Kamu kan kakakku. Kamu malah nggak mikirin gimana cara memperbaiki hidupku. Malah nikah sama orang kaya. Malah pilih Andi, si miskin. Lalu dia jadi kaya berkat pohon dewa ini. Kamu malah sembunyiin, nggak mau bagi aku. Jadi siapa yang salah? Aku kakak kandungmu, bukan sumber darahmu. Kak, kamu terlalu sombong. Cuma beban. Jadi sumber darah pun nggak pantas. Kamu. Dengar ya. Ibu tahu semuanya. Di hatinya, hanya aku yang benar-benar Wulandari. Dasar gila. Waktu mereka selamatkan Nadia, itu juga cuma akting sengaja. Apa? Benar. Tunggu, kok kamu tahu? Kamu pikir kamu hebat? Di mataku, kamu cuma badut. Kamu kembali. Kamu tahu juga, akting sengaja. Kok kamu bisa tahu? Coba tebak. Kalau Nadia benar-benar kenapa-kenapa, kakakku tak akan terus memarahiku. Berita itu bohong. Kalau tidak begini, gimana Putri bisa sadar kalau kalian hanya mengincar untung dan tega pada keluarga? Kok kamu bisa tahu? Sifat orang sulit berubah. Harap kamu selamatkan Nadia? Jangan harap. Temanmu tidak banyak. Mencari preman itu tidak sulit. Demi kurangi hukuman, mereka tahu harus apa. Kurangi hukuman? Sialan, kamu nunggu mereka benar merampok, baru kau muncul. Aku sudah lama lihat jelas kamu. Cuma tak mau mengungkapmu. Kau... Putri. Aku paham. Kalian pikir siasat kalian bisa berhasil? Konyol sekali. Untung ada suamiku yang mengawasi setiap gerakan kalian. Mulai sekarang, aku tak punya adik lagi. Ibuku yang jahat. Aku punya emas. Siapa juga yang mau jadi adikmu? Palsu. Ini bukan emas murni. Cuma dilapisi emas. Cuma kamu yang anggap ini berharga. Kok bisa? Tadi kan masih bersinar. Jelas-jelas. Apa sebenarnya alasanmu tiba-tiba punya uang sebanyak ini? Sebenarnya karena apa? Nanti di penjara, kamu punya waktu untuk berpikir. Hendy Santoso, kau menjebakku. Kau pantas mati. Jangan buang-buang air liur. Nanti kau akan diinterogasi. Kurung dia! Mereka yang memaksaku. Mereka yang memaksaku. Jangan bergerak. Baik buruk ada balasannya. Putri Wulandari, kau pikir dengan menjebloskanku ke penjara, semua akan beres? Tanpa keluarga, kau bukan siapa-siapa. Kenapa? Memangnya kau masih harap keluarga itu membela? Kalau dia makin sukses, yang pertama dia akan buang istri lamanya. Putri, ibu salah. Tolong, selamatkan Rizky. Kalau kamu nggak urus dia, Rizky bisa tamat. Putri. Dia pantas. Jangan salahkan siapapun. Kok kamu bisa ngomong gitu? Dia kan adik kandungmu. Waktu menikah, kamu bilang anak perempuan yang menikah sudah bukan milik keluarga lagi. Aku sudah bukan Wulandari lagi. Dia juga bukan adikku lagi. Kamu juga tak pantas jadi ibuku. Putri Wulandari, kamu pembawa sial. Membawa sial pada ayah dan adikmu. Kamu Putri Wulandari, pembawa sial. Putri. Ini apa? Sudah disahkan, notaris. Kalau aku berbuat salah padamu, aku rela pergi tanpa apa-apa. Hei, kalau dia berani sakiti kamu, aku yang pertama patahkan kaki. Aku saksinya. Nggak usah. Aku percaya kamu. Lagian, kalau kakimu patah, gimana mau beri Nadia adik? Kalau gitu, aku jadi pelindung kakak ayah.